Saya ingat dulu ketika anak saya berumur kurang lebih 3 bulan, saya sebagai orang tua mulai merangsang anak. Merangsang itu seperti misalnya saya coba menidurkannya secara terbalik. Jadi yang biasanya dia posisinya telentang, saya telungkupkan. Itu salah satu tindakan saya untuk merangsang dia mengangkat kepalanya, supaya dia kuat kokoh menopang kepalanya sendiri. Itu di usia 3 bulan. Nah, kemudian saya ingat lagi ketika dia berusia 6 bulan, saya coba memasukkan dia ke dalam baby walker. Itu salah satu usaha saya untuk merangsang dia berdiri dengan kakinya sendiri, supaya dia kuat, supaya dia mampu menopang badannya sendiri. Itu usia 6 bulan. Berkembang lagi ketika misalkan dia usia 3 tahun. Nah, ketika usia 3 tahun ini saya mencoba memberikan mainan Lego. Nah, ini juga usaha saya untuk merangsang dia berpikir kreatif, merangsang dia mengkoordinasikan mata dan tangannya untuk membentuk mainan Lego. Saya ingat lagi ketika usia 4 tahun, saya membelikannya sepeda. Nah, ini sepeda juga salah satu alat untuk merangsang dia supaya bisa naik sepeda dan menjaga keseimbangannya. Kemudian tentu rangsangan-rangsangan ini terus kami lakukan sebagai orang tua sesuai dengan tahap usianya. Banyak hal yang kami lakukan, contohnya membelikan buku, merangsang dia buat berpikir terbuka, mengajak dia mengobrol di meja makan ketika makan. Itu juga merangsang dia mempunyai wawasan yang luas, merangsang dia bagaimana mempunyai kemampuan communication skill yang bagus. Kemudian beberapa kali kami juga menjorokin dia untuk ikut berteman dengan teman-teman seumuran, bahkan yang lebih besar di area kompleks rumah, atau di daerah seperti misalnya pertemanan yang di luar kompleks, di teman anak-anak komunitas tertentu misalnya. Nah, rangsangan-rangsangan ini tentu akan kami tingkatkan terus sesuai dengan tingkat usianya. Rangsangan ini kami yakin berguna bagi anak-anak kami jika kelak mereka harus hidup mandiri terlepas dari kami sebagai orang tuanya. Nah, saya suka dengerin podcast dari beberapa narasumber ya. Kemudian si hostnya ini suka bertanya, nature atau nurture? Kebanyakan dari mereka menjawabnya tentu nurture. Nah, jika memang demikian adanya, tentu tanggung jawab kita sebagai orang tua itu sangat berat. Kemudian tentu tanggung jawab si pribadi anaknya itu jauh lebih besar dibanding kita sebagai orang tuanya, karena kelak dia akan menghadapi kehidupannya sendiri. Nah, bagi teman-teman sendiri lebih memilih nature atau nurture? Teman-teman sendiri untuk menjadi pribadi seperti sekarang itu adalah hasil dari nature atau nurture? Mungkin itu saja yang bisa saya sharing kali ini. Sukses buat teman-teman. Bagi kita sebagai orang tua, tentu kita tetap harus menstimulasi kemampuan kita sendiri meskipun kita sudah di usia sekarang. Menurut saya itu juga penting buat upskilling, upgrade diri kita sendiri.
itu juga bagus buat memberikan legacy atau contoh atau warisan kepada anak-anak kita. Sukses buat semuanya. Dadah.